يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Jemaah sekalian, kajian kitab Riyadhus Shalihin dan jemaah sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab yang kedua, yaitu babut taubah, masuk pada hadis yang ke-20. Berkata penulis rahimahullahu taala, wa an Abi Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dari Abu Sa'id, namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang di zaman sebelum kalian, dia telah membunuh tis'atan wa tas'ina nafsan, 99 nyawa. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman dahulu, di masa Bani Israel, artinya di masa Nabi Isa alaihissalam, ada seseorang yang telah membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an a'lamil ardil, maka yang membunuh 99 nyawa ini bertanya kepada penduduk bumi yang lebih tahu. Fadulla ala rahib. Pertama, ketika dia mencari orang yang berilmu, maka ditunjukkan kepada sang rahib. Rahib itu adalah ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Namanya adalah rahib. Dia banyak ibadah, kerjaannya beribadah, siang malam beribadah, maka dikatakan dia ini adalah sang rahib. Maka dia datang kepada rahib, ahli ibadah, fa'atah faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Lalu dia bertanya, sesungguhnya dia telah membunuh 99 nyawa. Fahallahu min taubah, apakah ada jalan baginya untuk bertaubat? Sang pembunuh ini bertanya kepada ahli ibadah, ketika dia sudah membunuh 99 nyawa, apakah ada jalan untuk bertaubat? Maka sang ahli ibadah menjawab, la, tidak ada. Alasannya, faqatalahu, karena engkau telah membunuh. Maka sang pembunuh 199 nyawa ini langsung membunuh ahli ibadah ini. Fakammala bihi mi'ah, maka genap dari 99 ditambah satu ahli ibadah tadi menjadi 100 nyawa yang telah dia bunuh. Summa sa'ala an a'lami ahlil ardi, kemudian dia bertanya lagi kepada penduduk bumi yang lebih tahu, yang berilmu. Fadulla ala rajulin alim, maka dibimbing dia untuk menemui sang alim, orang yang memiliki ilmu. Faqala, maka dia bertanya, innahu qatala fi mi'ata nafsin fahallahu min taubah, sesungguhnya dia telah membunuh 100 nyawa, apakah ada baginya kesempatan untuk bertaubat? Faqala, maka ahli ilmu, kalau yang pertama tadi ahli ibadah, kalau yang kedua ini adalah ahli ilmu, maka dengan ilmunya dia mengatakan ada.
Maka sang alim ini, orang yang berilmu ini memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Setelah dia mengatakan ada jalanmu untuk bertaubat. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah, tidak ada yang menghalangimu antara engkau dan Allah untuk bertaubat. Maka dia memberikan solusi, intalik ila ardi kadza wa kadza. Sekarang engkau pergilah menuju negeri dan negeri ini. Fa inna biha unasun ya'buduna Allah taala fa'budillaha ma'ahum. Karena orang-orang yang di negeri itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, ahli tauhid, ahli khair, orangnya baik-baik, orangnya beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah engkau bersama mereka. Sarannya kembali, wala tarji ila ardika, dan jangan pernah engkau kembali lagi ke negerimu, ke kampungmu. Mengapa? Fa innaha ardus su, karena kampungmu itu adalah kampung yang buruk. Fantalaqa, maka pergilah dia ke negeri yang disarankan oleh ahli ilmu tadi. Dia pergi, idza nasafa tariqa atahul maut. Ketika di tengah perjalanan, ketika ingin menuju ke kampung yang disarankan oleh ahli ilmu tadi, di tengah-tengah perjalanan dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Fahtasamat bihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Maka berselisihlah dua malaikat. Malaikat rahmat, malaikat azab berselisih. Di antara dua malaikat ini berebut. Kata malaikat rahmat, saya yang membawa ruh ini ke langit karena ja'a taiban mukbilan biqalbihi ila Allah taala. Karena dia telah bertaubat kepada Allah dan telah diterima. Dia sudah berjalan menuju bentuk taubatnya. Karena dia sudah bertaubat dan dia sudah ingin menuju kebaikan. Buktinya dia ingin menuju ke negeri yang baik. Dia sudah bertaubat. Maka malaikat azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat, saya yang membawa ruh ini karena dia belum pernah beramal sekecil apapun, sesuatu pun amal kebaikan belum pernah dia amalkan. Di tengah-tengah perdebatan antara malaikat azab dan malaikat rahmat ini, fa'atahum malakun fi suratil adami, maka datanglah malaikat yang ketiga dengan bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman, maka malaikat yang ketiga ini menghakimi malaikat azab dan malaikat rahmat. Mereka terus berselisih untuk membawa ruh orang ini. Maka apa solusi malaikat yang ketiga? Kisu ma bainal ardaini wa ila ayyuhuma kana adna fahuwa lahu. Ukur jenazah ini, apakah lebih dekat ke negeri tujuannya, negeri yang bagus tadi, atau lebih dekat kepada negeri dia, negeri yang buruk tadi. Ukur. Maka faqasu, maka diukurlah oleh mereka. Fawajadu adna ilal ardil lati arada. Maka ternyata setelah diukur, jenazah ini, mayat ini lebih dekat kepada negeri yang dia ingin tuju, negeri yang baik. Dalam riwayat 1 jengkal. Dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala mendekatkan mayat itu ke negeri yang baik ini. Intinya bahwa malaikat rahmat setelah diukur mayat ini ternyata lebih dekat kepada negeri yang baik, maka dibawalah oleh malaikat rahmat ruh yang telah membunuh 100 nyawa ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat sang pembunuh 100 nyawa ini. Ini kisah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tentunya kisah ini adalah kisah yang sahih, yang mana Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Rasulullah bukan hanya teori, tetapi beliau mengkisahkan sebuah kejadian, sebuah kisah yang beliau
diceritakan oleh malaikat Jibril. Maka indahnya penjelasan Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar teori saja, tetapi beliau langsung menceritakan kisah. Baik ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaitan hadis dengan bab sangat nyata sekali. Walaupun para ulama berselisih tentang diterima atau tidaknya taubat orang yang membunuh secara sengaja. Ulama berselisih. Ada yang mengatakan tidak diterima. Ada yang mengatakan diterima. Dalilnya hadis ini. Ada yang mengatakan, oh hadis ini bukan kejadian di zaman Nabi, tapi di zaman sebelum Nabi. Di masa Nabi Isa ketika diangkat, maka bermuncullah ahli-ahli ibadah. Anggapan mereka tidak diterima taubatnya. Ada yang menyangka lagi bahwasanya diterima. Buktinya Nabi Muhammad SAW menyetujui, mengikrarkan. Nabi Muhammad SAW mendiamkannya. Artinya taubatnya orang yang membunuh 100 nyawa ini, sengaja atau tidak sengaja, tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terbukti bahwa Nabi menceritakan, Nabi mengiyakan, Nabi tidak menolaknya. Hasilnya bahwa menurut pendapat yang terpilih yang membuat tumakninah hati, walaupun kita di antara manusia membunuh secara sengaja, ketika hatinya betul-betul bertaubat kepada Allah dan dia sudah melakukan apa yang menjadi konsekuensi taubatnya, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ini merupakan pendapat yang terpilih yang disandang oleh jumhur para ulama. Baik, ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'ah. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, bahwasanya keutamaan orang yang berilmu itu lebih tinggi dibandingkan dengan keutamaan orang yang hanya memiliki banyak peran ibadahnya. Perhatikan, ketika dia datang kepada ahli ibadah, karena dia hanya sekedar bermodalkan suka ibadah, banyak ibadah, tapi tidak memiliki ilmu, makanya membuat karena dia tidak memiliki ilmu hanya sekedar mengandalkan ibadahnya saja, kecemburuannya saja, semangat ibadahnya saja, tidak menjamin keselamatan untuknya. Kenapa? Karena ketika ditanya apakah ada taubat untuknya, maka katanya tidak. Ini suatu fatwa yang tidak berdasarkan ilmu. Akhirnya dengan fatwa yang dia sandang tidak berdasarkan ilmu, maka bisa menyebabkan kebinasaan untuk dirinya. Maka kita tidak cukup dengan semangat ibadah saja, semangat sholat, semangat sedekah, semangat jihad, tidak cukup. Kita harus dibarengi dengan ilmu. Karena seseorang sholat tidak mungkin sempurna sholatnya, betul baik solatnya, diterima solatnya tanpa ilmu. Demikian juga jihad. Jihad adalah amal yang tertinggi. Tidak akan benar jihad seseorang tanpa dibarengi dengan ilmu. Maka di sini datang dia kepada ahli ilmu, maka ilmunya yang akan membimbing dia. Ketika dia ditanya apakah dia memiliki taubat setelah dia membunuh 100 nyawa, kata ilmu yang ahli ilmu tadi, dia menjawab dengan fatwa ilmunya, ada. Apa yang menghalangimu untuk bertaubat kepada Allah? Maka dia memberikan solusi. Caranya, taubat engkau datanglah ke negeri ini. Berhijrahlah engkau. Karena di kampungmu itu engkau tidak bisa tumbuh menjadi orang yang baik. Karena di kampungmu itu engkau akan diwarnai oleh penduduk-penduduk kampungmu yang buruk. Maka pergilah engkau ke kampung yang baik tersebut. Mereka semua beribadah kepada Allah, penduduknya baik, penduduknya senantiasa mentauhidkan Allah. Engkau akan bisa beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Lihat bagaimana fatwa orang-orang yang berilmu. Maka kita, sebelum kita beribadah, kita harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Keutamaan orang yang berilmu, karena ilmu itu akan membimbing dia, menyelamatkan dia, apapun kondisi dia, dimanapun dia, ilmu yang akan membimbing dia. Maka tidak cukup dengan semangat ibadah saja, harus dibarengi dengan ilmu yang benar.
ilmu yang syar'i, ilmu yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, selanjutnya faedah yang dapat kita ambil di sini bahwa hendaknya ketika kita ingin baik, maka lihat lingkungan kita. Di sini pembunuh 100 nyawa, dia tumbuh di suatu lingkungan yang buruk, lingkungan yang tidak bisa mendukung dia beribadah kepada Allah. Demikian juga kita, kalau kita ingin tumbuh menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang beribadah kepada Allah, lihat lingkungan di kanan kiri kita. Apakah di sana orang-orang yang suka ke masjid, orang-orang yang suka bersedekah, orang-orang yang suka membantu, orang-orang yang suka menuntut ilmu atau tidak? Kalau iya, bersyukurlah kepada Allah. Artinya Allah sedang membimbing kita di dalam jalan kebaikan. Tapi kalau di daerah kita, tetangga kita, orang-orang yang tidak pernah melaksanakan sholat jamaah, apalagi ingin bersedekah ke masjid, apalagi dia ingin membantu saudaranya, orangnya cuek-cuek, yang hanya mengedepankan dunia dan mencari dunia, pergi subuh, pulang baru isya dan seterusnya, maka ini adalah ciri suatu kampung yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus melihat kepada suatu kampung, kita berhijrah. Hijrah itu ada dua. Hijrah itu dari suatu negeri yang buruk menuju negeri yang baik, atau suatu amalan yang buruk menuju amalan yang baik, itu hijrah namanya. Hijrah fisik ataupun hijrah amal. Baik. Ini faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya dari faedah yang dapat kita ambil, bahwa Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita bahwa malaikat itu bisa berubah. Kemudian tugas malaikat itu ketika kita meninggal dunia, ketika bagus daripada akhir kehidupan kita, maka malaikat rahmat yang akan membawa ruh kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalam suatu hadis yang cukup panjang dari kisah Bara' bin Azib, yang mana Rasulullah SAW menceritakan tentang perjalanan ruh manusia. Ketika baik ruh itu, maka malaikat rahmat akan membungkusnya dari kain kafan dari surga yang wangi, yang lembut. Maka ruh itu akan dibawa oleh malaikat rahmat menuju langit. Ketika mendekati pintu langit yang pertama, langit dunia, maka semua penduduk langit akan membuka pintu-pintu langit dunia, dan mereka berdoa kepada Allah supaya ruh tersebut melewati pintu-pintu mereka. Sebaliknya ketika ruh itu ruh yang buruk, ruhnya yang penuh dengan kekufuran, kemusyrikan, maka ruh itu akan dibawa oleh malaikat azab. Maka dibungkus dari kain kafan dari neraka yang kasar, yang bau, yang luar biasa. Ketika ruh itu dibungkus oleh malaikat azab, maka dibawalah dia ke langit. Belumlah sampai ke langit dunia, maka semua penduduk langit, yaitu para malaikat, menutup pintu-pintu langit mereka, dan mereka berdoa, ya Allah, semoga ruh itu tidak melalui pintu kami. Belumlah sampai naik ke langit, Allah Subhanahu wa taala telah menolaknya. Wa man yusyrik billahi, kata Allah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, fa ka'annama kharra minas sama, maka Allah tabaraka wa taala akan lemparkan ruh yang busuk ini ke tempat yang sangat jauh. Dilemparkan dia dari langit, kemudian disambar oleh seekor burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang entah berantah kemana. Artinya ruh yang tidak ada gunanya, Allah tidak terima ruhnya yang kufur, ruhnya yang penuh dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki amal kita, beribadah hanya kepada Allah, kita pelajari tauhid, kita sembahkan semua ibadah-ibadah kita hanya kepada Allah, kita cintai Allah, kita takut hanya kepada Allah, kita bertawakal hanya kepada Allah, kita berharap pahala dari Allah, kita berharap semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari keridhaan dan pandangan daripada manusia. Kemudian hal yang dapat kita ambil faedah juga dari hadis yang mulia ini, bahwasannya al-ilmu yahtadi binuril haqqi. Ya, ilmu itu akan mewariskan kebenaran. Perhatikan orang yang berilmu, ketika dia ditanya, maka dia akan memberikan fatwa-fatwa yang menenteramkan jiwa. Faedah untuk kita, ketika kita punya suatu permasalahan, problem yang belum teruntaskan,
datangilah ahli ilmu, para ulama. Kita sangat membutuhkan ulama pada hari ini. Karena para ulama itu Nabi Muhammad SAW telah menyerahkan Al-Quran, telah menyerahkan hadis-hadis beliau kepada mereka, para ulama. Rasul katakan, innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris daripada Nabi. Kalau kita tidak mengikuti jejaknya para ulama, nasihatnya para ulama, kalau kita katakan kita ini butuh fikul waqi', kenyataannya tidak butuh ulama, kesalahan lebih besar. Karena ulama, mereka tahu tentang kejadian-kejadian. Mereka dengan fikihnya, dengan ilmunya, karena mereka telah membuktikan daripada ilmu-ilmu mereka. Ini para ulama. Maka pada hari ini kita wajib untuk mengikuti jejak-jejak para ulama. Kita baca yang menjadi petuah, nasihat dan fatwa-fatwa mereka. Ketika ada suatu nas Al-Quran tentang perkara-perkara yang gaib, atau nas hadis tentang perkara-perkara yang gaib, jangan kita tafsirkan sendiri. Terutama tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat. Mana kita tahu? Para ulama yang mereka membaca bagaimananya. Para ulama yang lebih tahu. Oleh karenanya, kita harus mengembalikan semua perkara itu kepada ahlinya. Kalau kita tidak mengembalikan perkara-perkara ini kepada bukan ahlinya, kata Nabi Muhammad SAW, tunggulah kehancurannya. Oleh karenanya di sini perlu bagi kita untuk mengembalikan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah katakan, Allah bimbing kita untuk menanyakan kepada ahlinya jika kita tidak mengetahuinya, yaitu para ulama. Karena tidak mungkin lagi kita bertanya kepada Nabi, tidak mungkin lagi bertanya kepada para sahabat. Kita bertanya kepada para ulama, karena mereka, ilmu mereka sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW, yaitu para ulama. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum jami'a. Ini beberapa faedah mungkin yang dapat kita bisa sampaikan. Sebenarnya ada beberapa faedah lagi, karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari hadis yang ke-20 ini dari Babut Taubah dari kitab Riyadhus Shalihin. Wallahu a'lam bishawab.